Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 studi kelayakan bisnis ingin mempresentasikan metode pengukuran dan metode peramalan permintaan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang ada di kelompok 4 ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dan dua anggota lainnya ada Putri Adi Ramadhani dan Nadia Melanda Putri. Dalam pendekatan peramalan ini terbagi menjadi beberapa subbab, seperti adanya pendekatan peramalan, prosedur peramalan, kendala pemilihan teknis peramalan, pengukuran permintaan produk, peramalan permintaan produk yang sudah mapan, lalu ada peramalan permintaan produk baru, metode time series, metode regresi korelasi, dan juga pengawasan peramalan. Lanjut, untuk materi yang pertama adalah pendekatan peramalan. Pendekatan peramalan terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif sendiri ini digunakan jika memiliki data yang sedikit atau produk baru dan juga teknologi baru. Dan ini meliputi intuisi juga pengalaman. Dan untuk metode kuantitatif, ini biasa digunakan jika situasi stabil dan juga menggunakan data pendukung, yaitu data historis. Di mana meliputi produk yang sudah ada dan juga teknologi saat ini. Dan juga ini meliputi data teknis matematis. Selanjutnya ada prosedur peramalan. Prosedur peramalan permintaan yang dilakukan dalam studi kelayakan bisnis memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada analisis atau analisa ekonomi. Di sini memberitahukan bahwa analisa ekonomi ini mengadakan proyek bisnis terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan juga pendapatan. Dan untuk analisis berikutnya ada analisa industri, yang dimana analisa permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang diusulkan dari studi kelayakan proyek bisnis. Lalu selanjutnya ada analisa penjualan masa lalu. Hal ini dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan dari pandangan pada yang diketahui seperti market share dalam produk tersebut. Lalu ada analisa peramalan permintaan, baik untuk industri maupun proyek bisnis yang diusulkan. Dan ada pengawasan hasil peramalan, yaitu usaha melakukan minimalisasi kesalahan hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Dan padanya itu dapat ditentukan hasil peramalan yang memadai. Selanjutnya ada kendala pemilihan teknik peramalan. Beberapa kendala perlu diperhatikan dalam memilih teknik peramalan. Seperti yang pertama itu ada waktu yang hendak diliputi, yakni rentang waktu masa datang dari jangkauan peramalan tersebut. Lalu ada tingkah laku data, meliputi jumlah penerapan tingkah laku data pada masa lalu yang tersedia. Dan selanjutnya ada tipe model, yaitu apakah model yang digunakan merupakan model time series, kausalitas, ataukah model ini lebih kompleks dan canggih akan mempengaruhi pemilihan teknik peramalan. Dan selanjutnya ada biaya yang tersedia. Nah, ini dimaksudkan peramalan ini tuh akan lebih luas biaya yang tersedia menyusun studi kelayakan proyek bisnis. Jadi untuk teknik peramalan ini membutuhkan biaya yang cukup atau memadai. Oleh karena itu perhitungan biaya perlu dipertimbangkan. Lalu ada tingkat ketetapan yang diinginkan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dalam tingkat kecermatan, ketelitian, dan juga peramalan yang diinginkan. Dan selanjutnya ada kemudahan penerapan. Dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan manajemen, data, dan biaya yang tersedia. Oke, sekian dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengukuran permintaan produk. Terdapat beberapa metode pengukuran permintaan produk masa lalu dan masa sekarang. Produk ini dapat digunakan untuk pengukuran permintaan dalam arti permintaan industri, baik untuk produk baru maupun produk yang sudah mapan. Beberapa metode tersebut antara lain: 1. Penggunaan data impor produk yang bersangkutan. 2. Penggunaan data impor, ekspor, dan produksi dalam negeri jika produk yang dihasilkan sudah pernah dihasilkan di dalam negeri dan juga telah diekspor. Rumus dari pengukuran permintaan produk yaitu PS sama dengan P tambah buka kurung 1 dikurang E tutup kurung ditambah delta C. Keterangan dari rumus tersebut, PE permintaan efektif yang dicari,
P. Produksi dalam negeri selama yang bersangkutan. I. Impor yang dilakukan. E. Ekspor yang dilakukan. Delta C. Jumlah perubahan cadangan produk. Dan di sini ada metode rasio rantai, yakni metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi dalam komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap produk yang bersangkutan. Terdapat 6 metode peramalan permintaan produk yang sudah mapan, yaitu ada metode pendapat, dan ada metode tes atau eksperimen, ada metode survei, ada metode time series, metode regresi korelasi, metode input-output. Peramalan permintaan produk baru. Produk baru adalah produk yang benar-benar baru atau produk pengembangan. Metode peramalan adalah tes atau eksperimen dan metode survei. Produk baru yang merupakan tahapan evolusi dari satu jenis produk yang sudah ada, atau produk yang telah ada, atau produk yang mendekati sama, atau produk yang tersebut merupakan pengganti. 7 metode time series. A. Metode tren linear. Fungsi persamaan dari metode ini adalah Y sama dengan A ditambah BX. B. Metode tren kuadratik. Fungsi persamaan dari metode ini adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Metode tren simple eksponensial. Fungsi persamaan dari metode ini adalah Y pangkat 1 sama dengan AB pangkat X. Metode regresi korelasi. Metode regresi korelasi, metode ini berdasarkan pada hubungan sebab akibat atas terjadinya variasi dari satu variabel, dan hubungan sebab akibat tersebut nampak dalam fungsi persamaan regresi. A. Regresi linear sederhana. Hanya satu variabel yang dianggap berpengaruh atas terjadinya variabel yang lain, dan fungsi persamaan linearnya adalah Y sama dengan A ditambah BX. B. Regresi linear berganda. Persamaan dari analisa regresi berganda adalah Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, dan seterusnya. C. Transformasi logaritma. Beberapa hubungan yang tidak linear dapat ditransformasikan ke dalam hubungan linear, atau secara inheren hubungan tersebut linear. Adalah 1. Bentuk semilog. 2. Bentuk polinomial. 3. Bentuk reciprocal. 5. Bentuk doubles, curve, atau reciprocal dan logaritma. Pengawasan peramalan. Pengawasan peramalan ada kalanya hasil dari teknik peramalan tidak selalu tepat, dan teknik peramalan tersebut menyimpang dari batas-batas yang dapat ditolerir. Untuk itu, perlu diadakan pengawasan peramalan atau forecast control. Bila terjadi penyimpangan dari batas-batas yang dapat ditolerir, maka perusahaan dapat melakukan salah satu antara dua tindakan berikut. A. Menggunakan teknik peramalan yang lebih baik. B. Melakukan perubahan terhadap batas toleransi hasil perdamaian.